Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Geraldine Angelis Soaid dengan 3 NIM terakhir 101. Pada saat ini kita akan masuk pada pembahasan. Yang pertama ada pemasaran global. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, pemasaran global menjadi salah satu faktor penting bagi setiap perusahaan untuk memasuki pasar global. Nah, selain itu, pemasaran global juga digunakan oleh perusahaan internasional untuk meningkatkan daya beli konsumen terhadap produknya, yang nantinya tentu akan berpengaruh terhadap income atau pendapatan suatu perusahaan. Nah, apa sih pemasaran global itu sendiri? Pemasaran global itu sendiri adalah komitmen sumber daya organisasi untuk mengejar peluang pasar global dan menanggapi ancaman lingkungan di pasar global, yang artinya komitmen dari sumber daya suatu organisasi untuk mengejar peluang pasar global dan merespon terhadap ancaman di lingkungan pasar global. Baik, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu pemasaran berkelanjutan. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan adalah pemasaran yang memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis saat ini. Nah, sambil juga melestarikan dan meningkatkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, konsep pemasaran berkelanjutan juga ini mengakui bahwa organisasi berkembang dengan menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran saat ini dan memenuhinya secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan pesaing. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemasaran global saat ini. Nah, untuk pemasaran global saat ini yang akan kita bahas, yang pertama ada strategi global pemasaran. Untuk strategi global pemasaran itu sendiri ada dua. Yang pertama ada strategi pemasaran standar atau standardized global marketing. Dan yang kedua ada strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan, atau yang dalam bahasa asingnya itu ada global marketing. Nah, untuk strategi pemasaran dengan pendekatan standar menekankan pada pasar global yang memiliki sifat pelanggan yang homogen. Dalam hal ini, strategi ini lebih menekankan perusahaan untuk dapat memasarkan produk dan layanan yang sama di seluruh dunia dengan menggunakan identik atau strategi dengan biaya yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk pada keputusan pemasaran internasional utama. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu pemasaran internasional secara klasik. Nah, untuk pemasaran internasional adalah proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Nah, ada 6 keputusan pemasaran internasional yang utama. Yang pertama ada looking at the marketing environment, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah melihat lingkungan pemasaran global. Dan yang kedua ada deciding whether go global, atau memutuskan apakah akan go global. Dan yang ketiga ada deciding which markets to enter, atau memutuskan pasar mana yang dimasuki. Dan yang keempat ada deciding how to enter the market, atau memutuskan bagaimana memasuki pasar. Dan yang kelima ada deciding on the global marketing program, atau memutuskan program global pemasaran. Dan yang terakhir ada deciding on the global marketing organization, atau memutuskan organisasi global pemasaran. Baik, selanjutnya kita masuk pada elemen lingkungan pemasaran global. Sebelum memutuskan apakah akan beroperasi secara internasional, perusahaan harus memahami lingkungan pemasaran internasional. Lingkungan itu telah banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir, yang tentunya akan menciptakan peluang baru dan masalah baru. Nah, yang pertama ada sistem perdagangan internasional. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama ada World Trade Organization atau WTO. Seperti yang kita ketahui, sistem perdagangan setiap negara itu berbeda-beda. Begitu pula sistem perdagangan internasional. Ketika kita memutuskan untuk masuk ke suatu negara untuk berdagang, kita harus tunduk terhadap aturan negara setempat. Selanjutnya yang kedua ada regional free trade zones atau zona perdagangan bebas regional. Nah, negara-negara tertentu telah membentuk zona perdagangan bebas atau masyarakat ekonomi, yang merupakan sebuah zona perdagangan bebas atau zona pemrosesan ekspor
yang dimana satu atau beberapa negara di mana bea dan kuota akan dihapuskan dan kebutuhan akan birokrasi direndahkan dalam rangka menarik perusahaan-perusahaan dengan menambahkan insentif untuk melakukan usaha di sana. Nah, kebanyakan zona-zona ini berada di dunia ketiga. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu lingkungan ekonomi. Nah, ada dua faktor ekonomi yang mencerminkan daya tarik negara sebagai pasar. Yang pertama ada struktur industri. Nah, struktur industri negara ini merupakan daya tarik negara sebagai pasar karena dapat membentuk kebutuhan produk dan jasa, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Yang kedua, distribusi pendapatan merupakan pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Nah, dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi ini akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Baik, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu lingkungan politik hukum. Ketika kita memilih lingkungan pemasaran global yang akan kita tuju, kita harus mengetahui politik hukum lingkungan sekitar. Karena kenapa? Karena setiap negara sangat berbeda dalam lingkungan politik hukumnya. Nah, faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan seperti sikap negara tersebut terhadap pembelian internasional, birokrasi pemerintah, stabilitas politik, dan peraturan moneter. Karena bisa dikatakan ada beberapa negara sangat menerima perusahaan asing, ada juga yang kurang akomodatif. Misalnya negara India ini cenderung mengganggu bisnis asing dengan kuota import, pembatasan mata uang, dan batasan lain yang membuat operasi di sana menjadi tantangan. Nah, sebaliknya ada beberapa negara tetangga Asia seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand ini menarik investor asing dan menghujani mereka dengan insentif dan kondisi operasi yang menguntungkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada yang keempat, yaitu lingkungan budaya. Nah, adapun dampak budaya pada strategi pemasaran. Penjual harus memahami cara konsumen di berbagai negara memikirkan dan menggunakan produk kita sebelum merencanakan program pemasaran. Misalnya, rata-rata pria di Prancis menggunakan kosmetik dan alat bantu perawatan hampir 2 kali lebih banyak daripada istrinya. Nah, orang Jerman dan Prancis makan lebih banyak spaghetti kemasan dan bermerek daripada orang Italia. Dengan kita mengetahui budaya dari masing-masing negara, maka dengan mudah kita dapat mengetahui strategi apa yang kita gunakan dalam melakukan pemasaran internasional. Baik, selanjutnya kita masuk pada dampak strategi pemasaran pada budaya. Ada beberapa pemasar khawatir tentang dampak budaya global pada strategi pemasaran mereka. Ada juga yang khawatir tentang dampak strategi pemasaran pada budaya global. Misalnya, kritikus sosial berpendapat bahwa perusahaan multinasional besar Amerika seperti Coca-Cola, Starbucks, Nike, Google, Disney, dan Facebook tidak hanya mengglobalkan merek mereka melakukan Amerikanisasi budaya dunia. Unsur-unsur lain dari budaya Amerika tentunya telah menyebar ke seluruh dunia. Perkenalkan, saya Maria dengan 3 NIM terakhir 484. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua dari 6 keputusan utama pemasar internasional, yaitu memutuskan apakah akan go global atau tidak. Tidak semua perusahaan perlu menjelajah ke pasar internasional untuk bertahan hidup atau untuk terus meneruskan perusahaannya. Misalnya, sebagian besar perusahaan lokal hanya perlu memasarkan bisnisnya dengan baik di pasar lokal di negaranya. Beroperasi dalam negeri lebih mudah dan lebih aman daripada beroperasi di luar negeri. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu mempelajari bahasa atau hukum negara lain. Perusahaan juga tidak harus berurusan dengan mata uang yang tidak stabil. Perusahaan tidak perlu menghadapi ketidakpastian politik dan hukum, dan tentunya tidak perlu mendesain ulang produk mereka agar sesuai dengan harapan pelanggan yang berbeda atau pelanggan yang berada di negara lain.
Namun, perusahaan yang beroperasi di industri global, di mana strategi mereka di pasar tertentu sangat dipengaruhi oleh posisi global secara keseluruhan. Mereka juga harus bersaing secara regional atau di seluruh dunia untuk berhasil. Poin yang ketiga adalah memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Sebelum memasuki pasar internasional, sebuah perusahaan harus mencoba mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasaran internasionalnya. Perusahaan harus memutuskan berapa volume penjualan asing yang diinginkannya. Selanjutnya, perusahaan harus menentukan jenis negara mana yang akan dimasukinya. Daya tarik suatu negara itu tergantung pada produk, faktor geografisnya, pendapatan dan populasi, iklim politik, dan pertimbangan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator potensi pasar. Yang pertama ada karakteristik demografis. Karakteristik demografis ini dilihat dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan komposisi usia penduduk. Faktor yang kedua adalah faktor sosial budaya. Itu dilihat dari gaya hidup, kepercayaan, nilai konsumen, norma dan pendekatan bisnis, ada norma budaya, dan sosial bahasa. Yang ketiga ada karakteristik geografis. Itu dilihat dari iklim, ukuran negara, pendapatan penduduk, baik di perkotaan dan desa, ada struktur transportasi dan pasar aksesibilitas. Faktor yang keempat ada faktor politik dan hukum. Itu dilihat dari prioritas nasional, stabilitas politik, sikap pemerintah terhadap perdagangan global. Yang ketiga ada birokrasi pemerintah. Dan yang terakhir ada peraturan moneter dan perdagangan. Faktor yang kelima adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dilihat dari ukuran dan pertumbuhan PDB, distribusi pendapatan infrastruktur, ada industri sumber daya alam, dan sumber daya keuangan dan manusia. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu memutuskan bagaimana memasuki pasar internasional. Setelah sebuah perusahaan memutuskan untuk menjual produknya di pasar internasional, perusahaan harus menentukan cara yang terbaik untuk memasuki pasar internasional, yaitu yang pertama dengan cara mengekspor. Cara yang paling sederhana untuk memasuki pasar internasional adalah melalui ekspor. Perusahaan dapat secara pasif mengekspor produknya dari waktu ke waktu, atau mungkin membuat komitmen yang aktif untuk memperluas ekspornya ke pasar tertentu. Perusahaan biasanya memulai itu dengan ekspor tidak langsung, yaitu dengan bekerja sama melalui perantara pemasar internasional yang independen. Ekspor tidak langsung melibatkan lebih sedikit investasi karena perusahaan tidak memerlukan organisasi atau jaringan pemasaran luar negeri atau internasional. Dan ekspor tidak langsung ini juga melibatkan sedikit resiko. Cara yang kedua adalah dengan usaha patungan. Metode yang kedua untuk memasuki pasar internasional adalah dengan usaha patungan atau bergabung dengan perusahaan asing untuk memproduksi atau memasarkan produk dan jasanya. Usaha patungan ini berbeda dengan ekspor karena perusahaan bergabung dengan mitra negara tuan rumah atau negara tempat perusahaan tersebut ingin memasuki pasar internasional untuk menjual atau memasarkan produknya ke pasar internasional. Ada 4 jenis usaha patungan. Yang pertama ada perizinan atau lisensi. Lisensi ini adalah cara sederhana bagi perusahaan untuk memasuki pemasaran internasional. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan penerima lisensi di pasar luar negeri. Untuk membayar biaya atau royalti, penerima lisensi membeli hak untuk menggunakan proses manufaktur perusahaan, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau harga dagang lainnya.
Dengan demikian, perusahaan dapat masuk ke pasar luar negeri dengan risiko yang lebih kecil. Faktor yang kedua atau jenis usaha patungan yang kedua ada pembuatan kontrak, yaitu sebuah usaha patungan di mana perusahaan membuat kontrak dengan produsen di pasar internasional untuk memproduksi produknya atau menyediakan layanannya. Yang ketiga ada kontrak manajemen, yaitu di bawah kontrak manajemen sebuah usaha patungan di mana perusahaan domestik memasok pengetahuan manajemen kepada perusahaan asing yang memasukkan modalnya. Perusahaan domestik mengekspor jasa manajemen dari produk. Yang keempat adalah kepemilikan bersama, yaitu sebuah usaha koperasi di mana sebuah perusahaan menciptakan bisnis lokal dengan investor di pasar internasional yang berbagi kepemilikan dan kontrol. Sebuah perusahaan dapat membeli saham di perusahaan lokal atau kedua belah pihak dapat membentuk usaha baru. Kepemilikan bersama mungkin diperlukan karena alasan ekonomi atau politik. Cara yang ketiga adalah investasi langsung. Investasi langsung ini merupakan fasilitas perakitan atau fasilitas manufaktur. Investasi langsung memiliki operasi berbasis asing sendiri atau memberikan kontrol dan potensi keuntungan yang lebih besar tetapi lebih berisiko. Selanjutnya ada yang kelima, memutuskan program pemasaran global. Perusahaan yang beroperasi di satu atau lebih pasar internasional harus memutuskan untuk menyesuaikan strategi dan pemasaran global. Ada dua program pemasaran global. Yang pertama ada pemasaran global terstandarisasi, yaitu strategi pemasaran global yang pada dasarnya menggunakan strategi dan bauran pemasaran yang sama di semua pasar internasional. Yang kedua ada pemasaran global yang disesuaikan, yaitu pendekatan pemasaran global yang menyesuaikan strategi pemasaran dengan elemen bauran untuk setiap sasaran pasar internasional yang menciptakan lebih banyak biaya, tetapi diharapkan dapat menghasilkan pangsa pasar dan pengembalian yang lebih besar. Dalam memutuskan program pemasaran global, yang pertama itu ada produk. 3 strategi yang digunakan untuk mengadaptasi produk. Yang pertama itu strategi perluasan produk secara langsung. Itu berarti perusahaan memasarkan produk di pasar internasional tanpa membuat perubahan yang signifikan pada produk tersebut. Strategi yang kedua ada adaptasi produk, yaitu melibatkan perubahan produk untuk memenuhi persyaratan, kondisi, dan keinginan lokal. Yang ketiga ada penemuan produk. Itu terdiri dari menciptakan sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen di negara tertentu. Yang kedua ada promosi. Promosi itu merupakan elemen bauran pasar yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali konsumen akan merek dan produk perusahaan. Dalam promosi, adaptasi komunikasi strategi, komunikasi global untuk sepenuhnya mengadaptasi pesan iklan ke pasar internasional dan lokal. Yang ketiga ada harga. Harga adalah satuan nilai tukar yang biasanya disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa. Yang keempat ada saluran distribusi. Tampilan saluran utuh merancang saluran internasional yang memperhitungkan seluruh rantai pasokan global dan saluran pemasaran, selanjutnya membentuk jaringan pengiriman nilai global yang efektif. Saluran distribusi atau tampilan saluran menunjukkan dua hubungan utama antar penjual dan pembeli akhir. Tautan yang pertama ada saluran antar negara, itu memindahkan produk
perusahaan dari titik produksi ke perbatasan negara tempat produk tersebut akan dijual. Yang kedua itu ada saluran dalam negara, yaitu memindahkan produk dari titik masuk pasar ke konsumen akhir. Pandangan seluruh saluran memperhitungkan seluruh rantai pasokan global dan seluruh pemasaran. Diakui bahwa untuk bersaing secara internasional, perusahaan harus secara efektif merancang dan mengelola seluruh jaringan pengiriman nilai global. Saluran distribusi dalam negara sangat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Ada perbedaan besar dalam jumlah dan jenis perantara yang melayani masing-masing pasar negara dan infrastruktur transportasi yang melayani perantaran ini. Misalnya, rantai retail secara berskala besar itu didominasi oleh Amerika Serikat. Sebagian besar retail di negara lain itu hanya dilakukan oleh pengecer kecil yang independen. Misalnya di India atau di Indonesia, jutaan penduduk atau pengecer mengoperasikan toko-toko kecil atau menjual di pasar terbuka. Saat menjual di pasar negara berkembang, perusahaan harus sering mengatasi infrastruktur distribusi dan tantangan pasokan. Di atas kesempatannya, perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula dengan NIM terakhir 376. Di sini saya akan menjelaskan tentang memutuskan organisasi pemasaran global. Jadi, memutuskan organisasi pemasaran global ini ada 3 cara. Yang pertama itu ada mengatur departemen ekspor, yang kedua membuat divisi internasional, yang ketiga menjadi organisasi global. Jadi, sebuah perusahaan biasanya masuk ke pemasaran internasional hanya dengan mengirimkan barang-barangnya. Jika penjualan internasionalnya berkembang, perusahaan akan membentuk departemen ekspor dengan seorang manajer penjualan dan beberapa asisten. Seiring dengan peningkatan penjualan, departemen ekspor dapat memperluas mencakup berbagai layanan pemasaran sehingga dapat secara aktif mengejar bisnis. Jika perusahaan pindah ke usaha patungan atau investasi secara langsung, departemen ekspor tidak lagi memadai. Banyak usaha yang terlibat dalam beberapa pasar dan usaha internasional memiliki usaha pemilikan bersama di negara ketiga dan memiliki anak perusahaan di negara keempat. Cepat atau lambat akan membuat divisi atau anak perusahaan internasional ini menangani semua aktivitas internasionalnya. Sehingga divisi internasional ini diatur dalam berbagai cara staf perusahaan. Divisi internasional terlebih dari spesialis pemasaran, manufaktur, penelitian, keuangan, perencanaan, dan personalia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula dengan NIM terakhir 376. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran berkelanjutan. Jadi, pemasaran yang berkelanjutan ini adalah pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis saat ini, sambil juga melestarikan atau meningkatkan kemampuan generasi mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, konsep pemasaran mengakui bahwa organisasi berkembang dengan menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran saat ini dan memenuhi secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan pesaing. Jadi ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan penjualan, pertumbuhan, dan keuntungan jangka pendek perusahaan dengan melibatkan pelanggan dan memberi mereka apa yang mereka inginkan sekarang, namun memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen yang mendesak, tidak selalu melayani kepentingan terbaik di masa depan baik pelanggan maupun bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik sosial pemasaran. Pemasaran menerima banyak kritik. Beberapa kritik ini dibenarkan, banyak yang tidak. Kritikus sosial mengklaim bahwa praktik pemasaran ini tertentu merugikan konsumen individu, masyarakat secara keseluruhan,
dan perusahaan bisnis lainnya. Yang pertama, ada dampak pemasaran pada konsumen individu. Konsumen memiliki banyak kekhawatiran tentang seberapa baik sistem pemasaran Amerika melayani kepentingan mereka. Survei biasanya menunjukkan bahwa konsumen memiliki sikap yang beragam atau bahkan sedikit tidak menyenangkan terhadap praktik pemasaran. Penuh konsumen, lembaga pemerintah, dan kritikus lainnya menuduh pemasaran merugikan konsumen melalui harga tinggi, praktik penipuan, penjualan dengan tekanan tinggi, produk yang jelek atau tidak aman, keusangan yang direncanakan, dan layanan yang buruk kepada konsumen yang kurang beruntung. Praktik pemasaran yang dipertanyakan seperti itu tidak berkelanjutan dalam hal konsumen jangka panjang atau kesejahteraan bisnis. Berikut macam-macamnya. Yang pertama ada harga tinggi. Kritikus menunjukkan bahwa 3 faktor biaya distribusi yang tinggi, biaya iklan, dan biaya promosi yang tinggi, dan markup yang berlebihan. Yang kedua ada praktik penipuan. Pemasaran terkadang dituduh melakukan praktik penipuan yang membuat konsumen percaya bahwa mereka akan mendapatkan nilai yang lebih dari yang sebenarnya mereka dapatkan. Praktik penipuan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu promosi, pengemasan, dan penetapan harga. Promosi yang menipu mencakup praktik-praktik seperti salah menggambarkan fitur atau kinerja produk, atau memikat pelanggan ke toko untuk mendapatkan penawaran yang kehabisan stok. Pengemasan yang menipu termasuk melebihkan isi paket melalui desain yang halus, menggunakan pelabelan yang menyesatkan, atau menggambarkan ukuran dengan istilah yang menyesatkan. Penetapan harga yang menipu mencakup praktik-praktik seperti mengiklankan harga pabrik atau grosir secara tidak benar, atau pengurangan harga besar-besaran dari daftar harga, eceran tinggi yang palsu. Misalnya, pengeceran seperti JCB Penney dan Cole terkena tuntutan hukum tahun lalu dengan tuduhan bahwa mereka menggunakan harga asli yang dinaikkan. Yang ketiga ada penjualan tinggi. Bertekanan tenaga penjual terkadang tuduh melakukan penjualan dengan tekanan tinggi yang membujuk orang untuk membeli barang yang tidak dipergikan oleh mereka untuk dibeli. Sering dikatakan bahwa asuransi real estate atau mobil bekas dijual, bukan dibeli. Tenaga penjualan dilatih untuk menyampaikan pembicaraan yang lancar dan lancar untuk menarik pembelian. Mereka menjual keras karena kontes penjualan menjanjikan hadiah besar bagi mereka yang menjual paling banyak. Demikian pula pembawa acara informasial TV menggunakan presentasi berteriak dan menjual yang menciptakan rasa urgensi konsumen yang hanya dapat ditolak oleh mereka yang memiliki kemauan kuat. Namun, dalam banyak kasus, pemasaran hanya dapat mendapatkan sedikit keuntungan dari penjualan bertekanan tinggi. Meskipun taktik ini mungkin berhasil dalam situasi penjualan satu kali untuk keuntungan jangka pendek, sebagian besar penjualan melibatkan pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang berharga. Tekanan tinggi atau penjualan yang menuju dapat merusak hubungan semacam itu secara serius. Yang keempat ada produk jelek. Produk jelek berbahaya atau tidak aman. Melakukan kritik lain menyangkut kualitas atau fungsi produk yang buruk. Salah satu keluhannya adalah terlalu sering produk dan layanan tidak dibuat dengan baik atau tidak berkinerja dengan baik. Yang kelima ada keusangan yang direncanakan. Kritik juga menuduh bahwa beberapa perusahaan mempraktikkan keusangan yang direncanakan, menyebabkan produk mereka menjadi usang sebelum mereka benar-benar membutuhkan penggantian. Mereka menuduh beberapa produsen menggunakan bahan-bahan dan komponen yang akan cepat rusak, haus, berkarat, atau membusuk lebih cepat dari yang seharusnya. Dan jika produk itu sendiri tidak cukup cepat haus, perusahaan lain akan dianggap usang terus-menerus mengubah konsep konsumen tentang gaya yang dapat diterima untuk mendorong pembelian lebih banyak dan lebih awal. Dan terakhir ada pelayanan yang buruk kepada konsumen yang kurang beruntung. Yang selanjutnya yaitu adalah dampak pemasaran pada masyarakat secara keseluruhan. Seperti menciptakan terlalu banyak materialisme, terlalu sedikit barang sosial, dan polusi budaya yang melimpah. Yaitu contohnya yang pertama ada keinginan dan terlalu banyak materialisme. Yang kedua yaitu terlalu sedikit barang sosial. Yang ketiga ada polusi budaya. Dan yang terakhir ada kritikus
menuduh sistem pemasaran menciptakan polusi budaya. Mereka merasa indera kita terus-menerus diserang oleh pemasaran dan periklanan. Dan yang terakhir, ada dampak pemasaran terhadap bisnis lain. Kritikus juga menuduh bahwa praktik pemasaran suatu perusahaan dapat merugikan perusahaan lain dan mengurangi persaingan. Mereka mengidentifikasi 3 masalah, yaitu yang pertama akuisisi pesaing, praktik pemasaran yang menciptakan hambatan untuk masuk, dan praktik pemasaran kompetitif yang adil. Yang pertama ada akuisisi. Akuisisi adalah subjek yang kompleks. Dalam beberapa kasus, akuisisi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Perusahaan yang mengakuisisi dapat memperoleh skala ekonomi yang mengarah pada biaya yang lebih rendah dan harga yang lebih rendah. Selain itu, perusahaan yang dikelola dengan baik dapat mengambil alih perusahaan yang dikelola dengan buruk dan meningkatkan efisiensinya. Sebuah industri yang tidak terlalu kompetitif mungkin menjadi lebih kompetitif setelah akuisisi, tapi akuisisi juga bisa berbahaya dan karena itu diatur secara ketat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu industri. Perusahaan pemasaran dapat menggunakan paten dan pengeluaran promosi yang besar atau memanggil pemasok atau dealer untuk mencegah atau mengusir pesaing. Mereka peduli dengan peraturan anti monopoli, menyadari bahwa beberapa hambatan adalah akibat alami dari keuntungan ekonomi melakukan bisnis dalam skala besar. Undang-undang yang ada dan yang baru dapat menentang hambatan lain. Dan terakhir, beberapa perusahaan pada kenyataannya menggunakan praktik pemasaran kompetitif yang tidak adil dengan maksud untuk menyakiti atau menghancurkan perusahaan lain. Mereka mungkin menetapkan harga mereka di bawah biaya, mengancam untuk memutuskan bisnis dan dengan memasok, mencegah pembelian produk pesaing, atau menggunakan ukuran dan dominasi pasar mereka untuk merusak pesaing secara tidak adil. Selanjutnya yaitu tindakan konsumen untuk mempromosikan pemasaran berkelanjutan pemasaran. Aksi konsumen dalam mendukung pemasaran berkelanjutan. Untuk dapat melaksanakan pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing dengan baik, produsen dan konsumen harus dapat melakukan aksi nyata yang dapat mendukung terciptanya kondisi ekonomi dan sosial yang sehat. Semua ini dapat dicapai dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, terus surat ke-592, ada 2 gerakan akar rumput yang utama dapat mendukung semua ini terjadi, yaitu yang pertama ada consumerism, yaitu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh hak dan kekuatan pembeli dalam hubungannya dengan pihak penjual. Dalam kaitannya dengan hal ini, konsumen mempunyai hak untuk menolak produk yang ditawarkan produsen, dan mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi diri mereka dari produk yang tidak ramah terhadap pengguna dan lingkungan. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara lebih banyak menggunakan transportasi publik dalam aktivitas sehari-hari atau alat transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda. Yang kedua yaitu ada environmentalis, yaitu gerakan terorganisir yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan hidup masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Gerakan ini bukan gerakan melawan pemasaran dan konsumsi, tetapi lebih kepada menuntut masyarakat dan produsen untuk lebih menghargai lingkungan. Hal ini sudah banyak dilakukan di masyarakat dengan adanya gerakan diet kantong plastik dengan cara membawa kantong belanja pribadi, botol minum sendiri, serta membeli produk-produk yang dihasilkan dari produsen yang berproduksi ramah lingkungan, seperti produk-produk organik. Dan terakhir ada kebijakan publik, yaitu kebijakan pemerintah mengenai keputusan tentang hubungan persaingan produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ambar dengan NIM 149 yang akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah tindakan bisnis menuju pemasaran berkelanjutan. Pada awalnya, perusahaan merasa bahwa konsep pemasaran berkelanjutan ini tidak penting, tapi untuk saat ini banyak perusahaan yang telah menerapkan prinsip pemasaran berkelanjutan karena ingin memberikan nilai terbaik bagi konsumen serta membina hubungan baik dengan konsumennya. Ada 5 prinsip pemasaran berkelanjutan yang dapat menjadi pedoman bagi perusahaan yang akan menerapkan konsep ini. Yang pertama yaitu consumer oriented marketing.
bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas pemasarannya berdasarkan sudut pandang konsumen, dengan menghasilkan produk yang ramah bagi konsumen dan dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka perusahaan dapat menjaga hubungan baik jangka panjang dengan konsumennya. Yang kedua yaitu customer value marketing. Perusahaan harus menanamkan investasi terbesarnya pada pemasaran yang membangun nilai konsumen, bahwa dengan memasarkan produk yang mempunyai nilai tinggi, di mana di dalamnya termasuk meningkatkan kualitas hidup konsumennya, maka konsumen akan memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu innovative marketing, membutuhkan pencarian yang berkesinambungan dari perusahaan dalam meningkatkan produk dan pemasarannya. Dengan selalu berinovasi dalam menghasilkan produknya, maka perusahaan tidak akan kehilangan pangsa pasarnya. Yang keempat yaitu sense of mission marketing. Perusahaan harus dapat mendefinisikan misi perusahaan ke dalam konteks sosial dibandingkan produk. Apabila perusahaan dapat menetapkan misi yang lebih ramah secara sosial, maka semua elemen perusahaan termasuk karyawan akan merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki makna yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu societal marketing. Perusahaan harus dapat membuat keputusan perusahaan dengan mempertimbangkan keinginan konsumen, permintaan perusahaan, ketertarikan konsumen jangka panjang, dan ketertarikan masyarakat jangka panjang. Dengan memahami kebutuhan sosial masyarakat dan menjadikannya sebagai bagian dari aktivitas perusahaan, maka perusahaan akan dapat menjadikan permasalahan sosial sebagai peluang. Pada pemasaran berkelanjutan, sebuah produk tidak hanya memuaskan tapi harus juga bermanfaat. Selanjutnya adalah etika pemasaran. Setiap perusahaan dan manajer pemasaran harus menjalankan filosofi perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan secara etis. Di bawah konsep pemasaran sosial, setiap manajer harus melihat melampaui apa yang legal dan diperbolehkan dan mengembangkan standar berdasarkan integritas pribadi, hati nurani perusahaan, dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Banyak asosiasi industri dan profesional telah menyarankan kode etik, dan banyak perusahaan sekarang mengadopsi kode mereka sendiri. Misalnya, American Marketing Association, sebuah asosiasi internasional manajer pemasaran dan cendekiawan, mengembangkan kode etik yang meminta pemasar untuk mengadopsi norma-norma etika berikut. Yang pertama adalah jangan membahayakan. Ini berarti secara sadar menghindari tindakan atau kelalaian yang berbahaya dengan mewujudkan standar etika yang tinggi dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam pilihan yang kita buat. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan kepercayaan pada sistem pemasaran. Ini berarti berjuang untuk itikat baik dan transaksi yang adil, sehingga dapat berkontribusi terhadap keberhasilan proses pertukaran serta menghindari penipuan dalam desain produk, harga, komunikasi, dan pengiriman atau distribusi. Dan yang selanjutnya adalah merangkul nilai-nilai etika. Ini berarti membangun hubungan dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam integritas pemasaran dengan menegaskan nilai-nilai inti ini, yaitu kejujuran, tanggung jawab, keadilan, rasa hormat, transparansi, dan kewarganegaraan. Baik, yang selanjutnya adalah perusahaan yang berkelanjutan. Landasan pemasaran adalah keyakinan bahwa perusahaan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akan berkembang. Perusahaan yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan atau sengaja atau tidak sengaja merugikan pelanggan, orang lain dalam masyarakat, atau generasi mendatang akan menurun. Perusahaan berkelanjutan adalah perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan melalui tindakan yang bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan etis. Pemasaran berkelanjutan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan saat ini. Ini berarti memiliki kepedulian terhadap pelanggan masa depan dalam memastikan kelangsungan dan kesuksesan bisnis, pemegang saham, karyawan, dan dunia yang lebih luas tempat mereka semua tinggal. Ini berarti mengejar misi nilai bersama dan triple bottom line, yaitu manusia, planet, keuntungan. Pemasaran berkelanjutan menyediakan konteks di mana perusahaan dapat melibatkan pelanggan dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka dengan menciptakan nilai baik bagi pelanggan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan sekarang dan di masa depan.